Shalom. Haleluya, katakan kiri kanan, hari ini harus beda dari yang lain. Amin. Karena ingat, Roh Kudus tercurah. Ya, jangan lupa kita ini bersyukur ya, diingatkan oleh pada Roh Kudus itu sangat penting. Banyak orang yang kadang-kadang ya orang Kristen saat ini yaitu apa? Lupa ya bahwasanya saat ini jangan lupa ada Roh Kudus ya. Ingat kita diingatkan oleh Tuhan setelah Yesus naik ke surga. Yesus sebelumnya sudah mengatakan, aku tidak akan membiarkan engkau ya, aku tidak akan membiarkan kau yatim piatu, aku akan memberikan roh penolong ya, roh penghibur, roh kebenaran ya, luar biasa, bahkan roh yang memberitahu apa yang akan datang dalam hidupmu. Kita itu bersyukur loh, punya Roh Kudus. Yang suka katakan amin. Roh Kudus itu ada loh dalam hidup kita. Roh yang dalam hidup kita ini lebih besar. Kalau roh kita ini cuma kecil ya, enggak bisa apa-apa. Kalau kita bisa sehat, kita bisa kuat, kita bisa menang hadapi apapun itu karena pekerjaan Roh Kudus. Oleh sebab itu hari ini Roh Kudus akan melanjutkan kasih karunia dalam hidup kita. Dan bagaimana saat ini Roh Kudus akan tercurah dalam hidup kita. Tuhan mau ingatkan dalam kehidupan kita, kuncinya adalah yaitu apa? Kita harus tetap ingat itu, janji Tuhan. Jangan lupa, kalau saat ini, loh tapi kok keadaanku begini ya. Tapi Tuhan hari ini katakan kepada kita, jangan lupa. Tuhan sudah katakan, jangan engkau meninggalkan Yerusalem. Aku akan memberikan, yaitu aku akan memberikan janjiku itu. Dan betul ya, Roh Kudus itu betul-betul ya Tuhan itu mencurahkan sungguh-sungguh janjinya dalam hidup kita. Roh Kudus, roh penolong dicurahkan dalam hidup kita. Dan apa yang terjadi sungguh luar biasa di dalam Kisah Rasul ya, 1 ayat 4 itu pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Dan betul, akhirnya janji Bapa digenapi ya. Betul-betul Roh Kudus itu tercurah. Dan apa yang terjadi? Waktu Roh Kudus tercurah kata Yesus katakan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi hari ini kita diingatkan kalau Roh Kudus itu ya turun atas hidup kita. Engkau terima kuasa kata Tuhan. Engkau akan jadi saksiku. Saya percaya kuasa apa? Kuasa yang dari Tuhan. Kuasa dari Tuhan itu apa? Ingat engkau hadapi sakit, terima kuasa kesembuhan. Kalau engkau saat ini hadapi masalah apapun seperti yang engkau hadapi masalah dengan musuhmu, aduh tidak bisa hakku itu dikembalikan. Engkau akan terima kuasa kemenangan. Engkau akan dalam rumah tanggamu, engkau akan terima kuasa pemulihan. Keuanganmu, pekerjaanmu, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Engkau akan jadi saksi Allah yang luar biasa itu ya. Di mana di dalam keluargamu, bahkan engkau di luar, dimanapun engkau berada, akan sungguh-sungguh jadi saksi Allah. Dan yang luar biasa lagi kita melihat ya, sungguh Tuhan ingatkan, Roh Kudus ini sangat penting dalam hidup kita. Kita harus hormati Roh Kudus loh. Karena Roh Kudus ini adalah betul-betul kita diingatkan, dia juga adalah suatu pribadi. Pribadi ketiga dari Tritunggal Allah, yaitu Bapa, Anak, Yesus itu, kemudian Roh Kudus. Nah ini harus dihormati dalam hidup kita. Roh Kudus itu sudah dicurahkan dalam hidup kita. Janji Tuhan sudah digenapi dalam hidup kita. Banyak janji Tuhan waktu Roh Kudus itu turun dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Dikatakan di dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Tuhan katakan, coba. Yang anak-anak muda ya dipenuhi roh Allah. Yang masih muda, bahkan yang tua ya, bahkan teruna-teruna juga, bahkan yang tua diberikan mimpi-mimpi. Semua terima kuasa. Jadi kita ini diberikan oleh Tuhan ya, kuasa oleh Tuhan. Jangan takut ya, Tuhan mau katakan dan yang luar biasa lagi itu di dalam Yoel 12 ayat 28 ya, Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Kemudian saya melihat waktu Roh Kudus itu tercurah digenapi janji Tuhan. Yaitu apa? Itu waktu itu zamannya Yeskiel, Tuhan itu sudah berbicara, aku akan mencurahkan rohku. Apa yang dilakukan oleh Roh Kudus? Waktu ya toh roh Allah itu tercurah dalam hidup kita. Dikatakan di dalam Yeskiel 36 ayat 26 sampai 28. Aku akan berikan hati yang baru kepadamu. Hati yang taat. Makanya ya kita bersyukur. Kalau saat ini kita bisa taat itu karena kekuatan Roh Kudus. Itu karena roh Allah yang terus menguasai hidup kita. Tanpa Roh Kudus seringkali kita ini berontak. Ya toh apalagi kalau kita itu menghadapi masalah yang kadang-kadang membuat kita, loh aku kan tidak pernah melakukan ini. Tapi kenapa kok aku alami begini? Tapi kuncinya adalah kita mengucap syukur, engkau diberikan hati yang taat. Karena orang yang taat, janji Tuhan itu ya dan amin. Engkau akan terima hidup, kata Tuhan ya Yohanes 3 ayat 36. Engkau akan terima hidup, bahkan engkau akan terima kehidupan kekal di surga. Luar biasa kan?
Engkau akan terima hidup pekerjaanmu, rumah tanggamu, itu janji Tuhan. Keuanganmu, rohanimu, bahkan yang terpenting adalah kehidupan kekal di surga. Orang Tuhan catatan kalau orang yang taat itu luar biasa. Kita akan terima berkat-berkat Tuhan luar biasa. Pekerjaanmu diberkati, keluargamu diberkati, sampai hari tuamu, sampai keturunanmu diberkati oleh Tuhan. Dan yang luar biasa lagi Tuhan katakan, digenapi janji Tuhan ini dalam kehidupan kita itu terjadi ya dalam hidup kita. Yesaya 32, coba kita akan baca. Yesaya 32 ayat yang ke-15, firman Tuhan katakan apa di dalam kehidupan kita sampai ayat yang ke-17. Yesaya 32 ini yang Tuhan katakan, kalau kita itu ya saat ini dipenuhi Roh Kudus tercurah di dalam kehidupan kita, kita akan terima. Ayo kita perkatakan semua Yesaya 32 ayat 15 sampai 17. 1, 2, 3. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan. Dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh apa? Damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah apa? Ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Kalau Roh Kudus tercurah, coba padang gurun, saya percaya hari ini kehidupan kita seperti padang gurun. Tidak tahu tentang pekerjaan atau rumah tangga, atau mungkin roh kita ini seperti padang gurun. Sepertinya kok aduh aku ini kok tidak bisa doa, aku ini kok kenapa ya kok begini ya. Sementara orang lain kok enak ya memuji Tuhan, berdoa, melayani Tuhan, kok aku ini seperti begini. Kayaknya hidup ini tidak ada apa-apanya. Tetapi tadi, hari ini rumah tanggamu, pekerjaanmu, padang gurun, Tuhan ubah jadi kebun buah-buahan. Katakan kiri kanan, sudah diubah hari ini. Tadi loh waktu kita memuji menyembah Tuhan, Roh Kudus tercurah. Amin. Merasakan gak sih dari awal tadi sampai ini tadi? Merasakan urapan Allah? Hadirat Roh Kudus, amin. Saya merasakan itu ya. Makanya ibadah itu jangan sudah masalah taruh. Serahkan kepada Tuhan. Taruh di kaki Tuhan. Noleh kiri kanan, sudah ditaruh kah? Masalah itu. Biar bebas. Ya toh, rugi loh kalau kita itu tidak diurapi, tidak dijamah oleh Roh Kudus. Saya tidak mau kalau ibadah itu apapun. Yang namanya orang hidup itu ada masalah tapi kita mau tinggalkan. Ya, ingat Tuhan sudah bilang jangan sampai loh kalau Roh Kudus saat ini ya Tuhan disepelekan. Firman Tuhan katakan seperti Daud. Dia katakan apa? Mazmur 51 ayat 13. Jangan sampai lo rohmu meninggalkan. Bayangkan ya. Kalau kita ditinggalkan oleh Roh Kudus kita itu tidak bisa apa-apa. Ingat kekuatan kita terbatas, kuasa kita terbatas. Padahal firman Tuhan katakan yang tidak mungkin jadi mungkin. Kalau kita tidak ada Roh Kudus ya sudah itulah keadaanmu. Tapi kalau ada Roh Kudus katakan kiri kanan hari ini ada perubahan. Amin. Tadi loh padang gurun dirubah jadi kebun buah-buahan. Ada ketenangan, ada damai sejahtera di bumi seperti di surga. Itu yang kita cari di dalam kehidupan ya tahu saat ini. Ayo hari ini Tuhan mau katakan di dalam kehidupan kita Roh Kudus itu ya kita diingatkan. Ya jangan sampai kita itu lupa Roh Kudus itu penolong. Sudahlah punya masalah sudah tidak usah cari siapa-siapa. Ya tahu Bu, tapi ada orang yang kadang-kadang lihat begitu. Oh Bu kalau saya ini tidak didoakan tidak ini saya tidak ada kuasanya. Enggak, saya percaya. Ada Roh Kudus dalam hidup kita. Ada Roh penolong. Sudahlah kalau punya masalah Roh Kudus tolongan aku. Roh Kudus tolong aku. Semua dalam hidupnya ada Roh Kudus. Amin. Ada Roh penolong. Ada Roh kebenaran. Yang tidak benar Roh Kudus tolong Roh Kudus. Engkau tahu organ tubuhku yang tidak benar. Pikiranku yang tidak benar. Ekonomiku yang tidak benar. Kau tahu loh Roh Kudus. Bahkan yang saya senang sekali. Ya toh ingat Roh Kudus itu tidak pernah meninggalkan kita yatim piatu. Ingat mungkin orang tua kita meninggalkan. Mungkin siapapun saat ini meninggalkan kita, tapi ingat Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Yang luar biasa lagi saya senang dia memberitahu apa yang akan datang. Ayo kita akan baca, kita diingatkan oleh Tuhan. Kalau Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita sudah hafal itu. Ini tidak usah baca kalau ini ya. Nanti kita siapkan 2 Korintus 3 ayat 17. Ayo saat ini kita diingatkan oleh Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 16-17. Tubuhmu itu bait Allah. Jadi ingat ya, kita diingatkan oleh Roh Kudus. Diingatkan oleh Tuhan hari ini. Tubuhmu ini tempatnya Roh Kudus. Amin. Makanya hidup kita harus benar. Tapi Bu kenapa kok saya alami ini, alami itu. Kenapa kok saya ini sudah, ya atau saat ini. Kenapa kok alami ini itu. Ingat, jangan nyalakan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah.
Apakah hidupmu ini loh sudah benar, pikiranmu, hatimu itu loh. Roh Kudus itu akan tinggal dalam hidup kita kalau kita itu pikiran benar, hati benar. Ya, dan yang luar biasa lagi saya senang, yaitu apa? Kalau siapapun yang berbuat sama kita, sudah tidak usah takut. Siapapun, ya Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 17, aku nanti yang berperkara. Noleh kiri kanan, Tuhan pasti berperkara. Amin. Untuk pekerjaanmu, untuk orang itu, untuk siapapun saat ini. Nggak usah bales, nggak usah, ya toh saat ini bingung. Ayo kita perkatakan itu 2 Korintus 3 ayat 17. Saya kepengen semua memperkatakan 2 Korintus 3 ayat 17. Sudah? 1, 2, 3. Haleluya. Jadi saya percaya hari ini Roh Kudus hadir. Ya waktu kita memuji menyembah Allah, janji Tuhan Mazmur 22 ayat 4 itu ya dan amin. Saya percaya waktu Roh Kudus tercurah, katakan kiri kanan, terima kemerdekaan. Amin. Engkau tidak dibelenggu lagi oleh sakitmu. Engkau tidak dibelenggu lagi oleh utangmu. Engkau tidak dibelenggu lagi oleh ketakutanmu. Engkau tidak dibelenggu lagi oleh tadi ya, apapun masalahmu. Karena semua apapun yang tidak benar, ya toh Tuhan katakan semuanya itu berasal dari siapa? Iblis. Dan hari ini engkau dimerdekakan. Ayo hari ini kita diingatkan waktu Roh Kudus tercurah di dalam Kisah Rasul 2 ya. Dikatakan di dalam Kisah Rasul 2 ya. Ayat yang dikatakan ya waktu mereka berkumpul ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ingat dan luar biasa. Tuhan katakan ingatkan dalam hidup kita angin keras ya. Roh Kudus itu juga kadang-kadang kita ini ya, mana sih Roh Kudus Bu? Roh Kudus itu Tuhan mau katakan. Roh Kudus waktu mereka ini ya berkumpul tiba-tiba ada seperti angin tadi loh. Tiupan angin. Hari ini Roh Kudus itu yaitu apa? Dikatakan yaitu apa juga yaitu apa? Seperti angin. Angin itu ada dua ya. Yaitu apa? Kadang-kadang lembut, sejuk ya. Kadang-kadang juga ada angin itu yang kencang sekali. Coba ya kan ada kan pernah ya Surabaya alami angin yang sampai ada orang yang asbesnya itu sampai ya asbes apa itu dari ini tuh katanya sampai ya lepas semua. Ingat itu angin kencang. Jadi ingat Roh Kudus itu bisa bekerja luar biasa. Memang angin ini kalau kita lihat enggak kelihatan. Jadi ingat ya hari ini jangan kita bersedih dulu. Kok aku sudah doa, sudah puasa kok enggak dijawab. Roh Kudus pasti bekerja. Dia seperti angin, dia tidak kelihatan. Tapi nanti engkau akan melihat nyata yang luar biasa. Angin tidak kelihatan tapi kita akan merasa, iya ya sejuk ya, enak ya ada angin. Panas sekali kan beberapa ini ya Surabaya ya. Tiba-tiba ada angin ya, waktu kita mungkin pas keluar gini, iya ada angin. Rasanya aduh sejuk sekali. Ingat Roh Kudus itu bekerjanya seperti itu. Katakan kiri kanan, pasti Roh Kudus bekerja. Pasti hari ini ditolong Tuhan. Amin. Dan saya senang sekali. Roh Kudus itu bekerjanya juga kadang seperti angin. Cepat angin. Contohnya Elia. Di dalam 1 Raja-Raja itu dikatakan yaitu apa? 1 Raja-Raja 19 ayat 11 dan 12. Elia waktu dia ini dikejar oleh Isabel. Dia sembunyi di gua. Hari ini engkau sedang hadapi masalah apapun. Engkau ketakutan. Tetapi jangan kau takut, Roh Kudus tahu. Masalahmu tahu. Waktu Elia pun juga dia tahu ya toh. Apa itu Roh Kudus tahu. Tiba-tiba Tuhan katakan, Elia apa yang kau kerjakan? Ini loh aku ya toh bekerja keras. Ya toh orang-orang ini loh akan membunuh aku. Kemudian mereka itu melakukan yang tidak benar. Kemudian Tuhan bilang keluar. Ingat hari ini tadi loh dikatakan pujian tadi. Engkau harus bangkit. Amin. Jangan diam. Kita harus saat ini bangkit. Banyak orang kadang-kadang tidak terima kuasa Tuhan, tidak terima kemuliaan Tuhan. Roh Kudus tidak bekerja karena apa? Waktu hadapi masalah tetap iya ya keadaanku begini, enggak. Saya percaya waktu kita wes Roh Kudus aku serahkan kepadamu. Apa yang terjadi Roh Kudus akan bekerja luar biasa. Dan apa yang dikatakan tadi seperti Elia keluar kata Tuhan. Keluarlah. Apa yang jadi kamu naik di gunung itu. Luar biasa. Di gunung Horeb itu. Luar biasa apa yang terjadi ternyata. Angin kencang sekali. Gunung itu bisa terbelah. Coba hari ini di depanmu. Ada masalah setinggi gunung. Yang engkau mungkin katakan tidak bisa, tidak mungkin. Tetapi saat ini saya percaya hari ini Roh Kudus akan bekerja luar biasa.
Gunung akan dibelah. Amin. Masalahmu yang gak bisa Roh Kudus bisa. Dan yang luar biasa lagi yaitu apa? Bukit batu itu loh. Bukit batu itu ya kita tahu ya. Sudah berbukit tinggi. Kemudian batu itu kalau dipukul aja keras. Sulit. Tetapi hari ini apapun sesulit apapun. Saya percaya Roh Kudus saat ini sedang yaitu apa? Sungguh-sungguh dikatakan Elia itu yaitu apa? Bukit batu itu dihancurkan. Luar biasa. Hari ini musuh-musuhmu, masalahmu dihancurkan oleh Tuhan. Dan yang luar biasa Tuhan mau ingatkan dalam kehidupan kita ya. Saat ini saya melihat yaitu apa? Yeskiel. Waktu dia lihat itu ya apa? Tengkorak itu ya. Kemudian kan dia disuruh bernubuat. Ya saya senang sekali ya. Makanya setiap hari kita harus bernubuat. Perkatakan firman Tuhan. Yang suka katakan amin. Jangan kita perkataan yang sia-sia, hidup dan matimu dikuasai lidah. Kalau engkau ingin melihat harimu baik, perkatakan yang baik. Itu ada kalau secara jasmani, ada energi juga yaitu apa yang positif. Kalau kita itu berkata yang baik, Roh Kudus kebenaran itu yang bekerja. Keadaanmu dirubah jadi benar. Dan betul waktu Yeskiel itu disuruh oleh Tuhan setelah ya mereka itu tulang-tulang itu, hei tulang-tulang kering, jadilah tulang semua jadi apa? Jadi daging, jadi ini, jadi manusia tapi tidak ada nafasnya. Coba ya, kita tahu kan, kita itu tidak bisa apa-apa kalau tanpa Roh Kudus itu. Akhirnya apa yang terjadi? Yaitu Tuhan itu katakan saat ini, yaitu katakan Elia, yaitu apa? Dari 4 penjuru, yaitu angin itu dari 4 penjuru. Hembusi saat itu apa? Angin dari 4 penjuru. Coba dari utara, timur, barat, selatan. Hari ini ada berkatmu, ada kehidupanmu dari utara, timur, barat, selatan. Yang suka katakan amin. Jangan kau katakan itu loh, aduh customerku kok enggak pernah ke sini. Saya percaya nanti dikirimkan yang dari utara. Amin. Ingat yang utara enggak datang selatan. Amin. Sudah jangan fokus ke itu. Karena Tuhan katakan Tuhan bisa lakukan apapun di dalam hidup kita. Dan ada kehidupan. Saya melihat angin itu memberikan kehidupan, Roh Kudus itu memberi kehidupan, pekerjaanmu, rumah tanggamu, rohanimu. Yang luar biasa lagi yang kedua, yaitu Tuhan katakan yaitu apa? Roh Kudus dikatakan Kisah Rasul 2 ayat yang ketiga. Dikatakan dan tampaklah waktu Roh Kudus itu tercurah ya, Pentakosta ya. Apa yang terjadi? Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Lidah api, api. Jadi saat ini kita bersyukur ya diingatkan oleh Tuhan ternyata api ini berfungsi untuk apa? Penerang. Hari ini engkau sedang alami kegelapan. Tentang perekonomianmu, tentang rumah tanggamu, tentang apapun keadaanmu. Gelap. Tetapi hari ini jangan kau takut waktu engkau tadi ya Roh Kudus itu tercurah. Saya percaya yang gelap dirubah jadi terang. Amin. Orang kalau gelap gak bisa loh, bisa terseok-seok loh, jadi bisa jatuh loh. Iya kan? Gak bisa lihat apa-apa. Tapi kalau terang, kita bisa melihat, saya bisa melihat satu persatu. Iya kan? Saya ada, ini ada tangga, saya gak akan jatuh. Karena saya tahu kalau saya ini gelap, bisa-bisa saya langsung turun. Ini gak tahu saya bisa jatuh. Hari ini saya percaya kalau ada Roh Kudus, engkau sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus itu. Berjalan di dalam jalan yang terang. Yang luar biasa lagi Roh Kudus itu yaitu apa? Dikatakan yaitu apa? Membakar. Benar ya? Membakar hati, pikiran, jiwa, roh kita, roh yang menyala-nyala, benar ya. Saya senang sekali ya, ibadah itu sungguh-sungguh ketemu dengan Tuhan. Jangan malas ibadah, yang suka katakan amin. Jangan cuma ibadah di gereja ya toh, atau di PD-PD, di rumah juga adakan ibadah. Roh Kudus akan bekerja luar biasa. Yang luar biasa lagi saya melihat waktu Roh Kudus itu membakar, tapi hati-hati loh ya. Roh Kudus juga katakan dalam hidup kita ada api juga yang yaitu menghanguskan. Ya, jadi ingat kalau hidup kita itu tidak benar, kalau kita tidak taat, bisa-bisa kita itu tadi bukan ya toh dibakar ya toh dengan api Roh Kudus dengan tapi apa? Api ya toh tadi yang menghanguskan, yang bisa membakar engkau, keadaanmu malah ya toh habis atau mati. Hati-hati kalau hidupmu tidak benar. Tapi kalau hidupmu benar, saya percaya Roh Kudus itu akan bekerja luar biasa. Karena apa? Roh Kudus itu bekerja juga memberi kehangatan. Coba ya, kalau kita melihat ya ada es, coba kasih ruang hangat, lama-lama es itu mencair. Jadi suami istri, hubungan anak, menantu, cucu, siapapun saat ini hubunganmu, keadaanmu yang saat ini seperti hubungan itu ya dingin. Rohmu juga saat ini sepertinya, Bu roh anakku ini, Bu bayangkan 15 tahun enggak ke gereja. Ada seorang ibu itu bilang, tapi saya percaya waktu itu Roh Kudus katakan ya jangan kamu takut, lihat
engkau akan melihat anakmu itu akan beribadah kepada Tuhan. Anakmu akan melayani Tuhan. Dan betul, Roh Kudus itu sanggup dalam sekejap. Itu hari Selasa. Tiba-tiba kaget dia. Hari Minggu anaknya ke gereja. Seterusnya ke gereja. Bahkan akhirnya melayani Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mudah buat Tuhan untuk melakukan yang luar biasa. Ayo menghangatkan ya rohani kita, bahkan juga hubungan itu. Yang saya melihat lagi, Roh Kudus itu pekerjaannya juga yaitu apa? Hati-hati ya di dalam kehidupan kita ini, kadang-kadang kita itu punya masalah di dalam hidup kita. Ternyata jangan takut ya. Tuhan mau katakan di dalam kehidupan kita, Roh Kudus ini yaitu apa? Api tadi. Api itu memurnikan. Engkau sedang dimurnikan oleh Tuhan. Apakah engkau itu ya toh emas yang murni atau enggak? Hari ini kita dilihat waktu saya dan saudara terkasih punya masalah. Ya, yang sepertinya aduh kok begini, saya kok seperti Ayub itu loh. Tapi apa? Seperti emas yang murni. Api itu ya di situ ditunjukkan. Kalau kita itu ya, kalau saya pelayanan di pabrik emas itu ya. Saya waktu itu mendoakan tempat-tempat itu ditunjukkan, ini loh Bu, ini gini-gini. Oh ya, saya melihat api yang panas itu ya, tahu nggak? Emas itu dimasukkan. Nah ini kelihatan. Yang kotor itu ya, itu semua minggir. Berarti ingat, Tuhan itu baik. Lewat masalah, noleh kiri kanan, kita dibentuk jadi indah. Yang enggak benar itu disingkirkan semua oleh Tuhan. Karakter kayak apapun, hidup yang enggak benar, pikiran enggak benar, akhirnya kita berubah, kita berbuah. Luar biasa ya Roh Kudus itu ya. Makanya waktu punya masalah, jangan berontak. Amin. Engkau siap jadi mempelai Kristus. Amin. Dewasa rohani. Yang luar biasa lagi apa? Api itu bisa untuk melebur, yaitu apa? Ini loh, apa? Besi ya toh. Ingat saat apa ada besi, apapun yang kita tahu ya, logam, apapun itu keras sekali. Untuk waduh kalau dipukul enggak bisa bentuk. Tapi kita melihat hiasan-hiasan apapun bisa dibentuk ya, dari besi, dari logam. Karena apa? Ada apinya. Jadi ingat, hari ini apapun, suamimu, istrimu, anakmu, menantumu, cucumu, musuhmu atau rekan bisnismu, sekeras baja hatinya. Katakan kiri kanan, serahkan Roh Kudus. Amin. Nanti Roh Kudus yang merubah. Yang suka katakan amin. Kita enggak bisa. Tapi Roh Kudus itu ya akan merubah dengan apinya, itu luar biasa. Ayo hari ini kita diingatkan oleh Tuhan yang luar biasa lagi dikatakan di dalam Kisah Rasul juga 4 ayat yang ke-31 ya. Luar biasa waktu Roh Kudus itu tercurah. Saya melihat ya semua mereka itu memberitakan firman Tuhan dengan berani. Ada api Roh Allah. Ingat, kita juga harus berani memberitakan firman Allah. Yang suka katakan amin. Beritakan Yesus itu. Ya dia raja, dia yang sanggup, dia juru selamat. Yang luar biasa lagi di dalam Kisah Rasul 2 ayat 4. Ingat dikatakan apa? Mereka bahasa-bahasa baru. Ingat bahasa roh. Kadang-kadang banyak orang, apa sih itu bahasa roh? Ingat itu juga suatu karunia loh dari Tuhan. Jadi ya toh saya dulu juga enggak tahu itu ya toh, saya dulu kan ya belum saat itu enggak tahu apapun ya, tapi saya melihat oh iya ya kok bisa ya bahasa-bahasa gitu. Ternyata itu betul ya, diberikan karunia dan firman Tuhan katakan waktu Roh Kudus itu tercurah di dalam kehidupan kita, kita diberi bahasa-bahasa baru. Ingat Markus 16 ayat 17, 1 Korintus 14 ayat 2, engkau berkata-kata bahasa roh. Bahasa roh itu berkata-kata kepada Allah. Kalau kita ini ya toh anak kecil itu loh, kalau ngomong sama orang tuanya, kalau bayi itu, orang tuanya ngerti loh. Oh ya dia lapar, dia haus. Ya dia ngerti. Kita pun juga begitu, kalau kita bahasa roh orang lain enggak ngerti. Bahkan orang lain bilang orang itu seperti begini mungkin. Tapi enggak apa-apa. Yang penting hubungan kita dengan Allah. Roh Kudus itu akan roh kita itu ya, kalau kita bahasa roh kita diberi karunia oleh Roh Kudus ya. Saat ini yang belum mendapatkan bisa loh kita minta ya. Roh Kudus saat diberikan aku karunia, itu karunia. Itu bukan sesuatu yang oh ya aku enggak bisa karena aku begini-begini. Karena saya dulu ditangkap oleh Tuhan. Saya melihat ya saya ini aduh ya luar biasa, Tuhan itu baik ya di dalam kehidupan saya. Dan saya melihat kenapa? Ya toh bahasa roh itu pun juga dikatakan itu bahasa roh itu bisa membangun diri kita sendiri. Ya, orang lain enggak bisa dengar, maksudnya enggak tahu apapun. Tapi saya merasakan dengan bahasa roh itu membangun roh kita. Dan yang luar biasa lagi bahasa roh itu saya senang. Kalau saya berdoa bahasa Indonesia yaitu 3 jam. Ingat banyak orang yang lelah. Tapi kalau bahasa roh 3 jam enggak terasa. Karena apa? Ngomong sama roh Allah.
Ingat itu bisa mencakup semuanya dan firman Tuhan katakan, ingat Roma 8 ayat 26. Roh Allah itu bisa membantu kita dengan keluhan yang tidak terucapkan. Mungkin engkau lupa. Ya kadang-kadang kita ini kan berdoanya lupa ya. Saking banyaknya yang harus kita doakan. Tapi jangan takut kalau engkau bahasa roh, noleh kiri kanan. Roh Kudus yang akan bekerja. Roh Kudus yang mengingatkan. Roh Kudus yang tahu pokoknya saat ini keadaanmu itu. Yang luar biasa lagi saya senang, yaitu Roh Kudus itu kalau tercurah, yaitu kita ini yaitu apa dicurahkan, bahkan Roh Kudus itu dilambangkan dengan minyak. Saya melihat benar ya, saat apa yang ada orang yang percaya dengan minyak atau enggak, tapi saya tahu di firman itu ada, ya Roh Kudus itu dilambangkan dengan apa? Minyak. Dan firman Tuhan katakan 1 Samuel 16:13 waktu roh, sampai itu Daud itu waktu dia diurapi dengan minyak itu, apa yang terjadi? Roh Allah berkuasa atas Daud. Makanya waktu saya mendoakan dengan minyak urapan, saya selalu berdoa, Roh Kudus aku serahkan minyak ini ke dalam tanganmu, suci kuduskan dengan kuasa darahmu, kuasa firmanmu. Dan betul, 1 Samuel 16:13, Keluaran 30 ayat 9, itu semua firman Tuhan itu ya dan amin. Benar saya merasakan itu. Wahyu 6 ayat 6b, waktu ada minyak itu tidak ada yang bisa merusakkan. Percaya saja, yang setuju katakan amin. Tapi ya terserah ya kalau saudara katakan tidak, tapi kalau saya bilang sudah percaya saja, tidak usah lihat. Waktu percaya engkau akan lihat kemuliaan Allah. Yang luar biasa lagi dikatakan Yakobus 5:14 waktu orang sakit saat ini urapi dengan minyak itu. Yang sakit jadi sembuh. Amin. Pekerjaanmu, rumah tanggamu semuanya akan jadi sembuh. Markus 6 ayat 13 waktu iblis diusir keluar yang ingat waktu diurapi dengan minyak itu iblis diusir keluar yang ada keajaiban. Kita perlu keajaiban. Hari ini mau terima keajaiban? Apapun yang sedang kau hadapi kita tidak bisa, kita sudah menanti lama. Kita perlu keajaiban, ada percepatan dari Tuhan itu. Dan memang itu pekerjaannya Roh Kudus. Dikatakan yaitu apa? Roh Kudus itu ya kalau bekerja itu luar biasa, ada percepatan. Bayangkan 120 orang di firman Tuhan katakan Kisah Rasul 1 ayat 15. Waktu mereka itu 120 orang ya toh, yang saat itu mereka berdoa bersama-sama, tapi luar biasa loh. Waktu Roh Kudus itu tercurah, ada percepatan. Jadi berapa? 3.000. Jadi hari ini kalau engkau yaitu sungguh-sungguh dipenuhi Roh Kudus tercurah di dalam kehidupanmu, pekerjaanmu ya. Ingat saya percaya ada pelipat gandaan. Ada sungguh-sungguh percepatan. Mau hari ini terima percepatan? Katakan kiri kanan, ada pelipat gandaan, ada percepatan ya dalam segala hal, terutama jiwa di tempat ini. Amin. Kita percaya kedatangan Tuhan sudah sangat dekat ya. Kita sungguh-sungguh minta sama Tuhan itu supaya Tuhan menyelamatkan banyak jiwa. Yang saya senang lagi Kisah Rasul 2 ayat 44 dan 45. Kalau ada Roh Kudus tercurah dalam hidup kita, saya melihat orang itu punya roh kasih. Kasih itu apa? Memberi. Jadi ingat, saya melihat itu ada tandanya. Berarti orang itu dipenuhi Roh Kudus. Memberi. Katakan kiri kanan, memberi. Amin. Ya, karena Yesus itu adalah kasih. Bagaimana buktinya kalau Yesus itu kasih? Dia memberi tubuh jiwa rohnya, yaitu darahnya buat kita semua. Hidupnya untuk kita. Ayo hari ini ya kita memberi, yaitu apapun saat ini di dalam kehidupan kita, memberi hati kita, memberi hidup kita, memberi juga uang kita kepada Tuhan. Tidak sia-sia itu. Untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan tidak sia-sia. Karena apa yang kau tabur, engkau akan tuai itu. Kasih itu kekal ya, iman harap cuma di bumi saja, tetapi kasih itu kekal. Yang luar biasa lagi saya melihat Roh Kudus itu juga yaitu apa dilambangkan air. Kalau ada Roh Kudus tercurah, wah ada aliran-aliran air hidup. Orang kalau enggak minum air itu bisa mati loh. Ya, tetapi ingat kalau ada Roh Kudus, katakan kiri kanan, enggak bisa mati. Amin. Pekerjaanmu, rumah tanggamu, rohanimu tidak bisa mati. Ada roh yang terus menyala-nyala dalam hidup kita. Ada roh kehidupan dalam hidup kita. Yang terakhir, Roh Kudus katakan dalam hidup kita, kalau ada Roh Kudus turun dalam hidup kita, Tuhan katakan itu dalam hidup kita 1 Korintus 12 ya. Ayat yang keempat, yaitu Tuhan katakan itu ya sampai ayat yang ke-10. Ingat engkau diberikan karunia-karunia ilahi. Karisma, ada karisma turun dalam hidupmu. Engkau diberi karunia. Yang suka katakan amin. Ingat, senang gak saya diberi karunia Tuhan?
Haleluya, ya. Karena apa? Engkau diberi karunia menyembuhkan, karunia mengadakan mujizat, karunia bernubuat bahasa roh, ya atau karunia membedakan banyak orang. Kita tahu, oh ya tahu ini. Oh, ini berarti ini ada ini kuasa iblis ini. Oh, ini kok tiba-tiba gelap. Ini terang, tapi kok tiba-tiba gelap? Engkau diberikan karunia oleh Tuhan itu. Mungkin orang yang lain lihat, oh terang, ini terang gitu loh. Tapi ingat waktu engkau diberikan karunia oleh Tuhan membedakan itu bermacam-macam roh, engkau akan tahu. Amin. Langsung kita perangi. Dalam Tuhan Yesus. Aku ikat, aku hancurkan, usir keluar. Dalam Tuhan Yesus. Luar biasa kan. Akhirnya tadi ya. Apa yang terjadi tadi kok sepertinya suasana ini tidak enak. Seperti atmosfer ini tidak enak. Tapi di situ ada terang Allah yang luar biasa. Waktu kita ngusir itu. Ayo kita bangkit berdiri. Kita responi perkataan Allah. Saya percaya hari ini jangan disia-siakan. Tetap percaya Roh Kudus pasti tercurah selamanya dalam hidup kita. Hidup kita akan diubahkan terus.